Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila Husna dari IKMC. Di sini saya akan menjelaskan materi organisasi dalam mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan. Organisasi asalnya dari bahasa Yunani yaitu organom dan dari bahasa Latin yaitu organum. Artinya itu anggota, alat, bagian, atau badan. Organisasi adalah sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Itu menurut Kester I. Barnett. Menurut Cosdoniel, organisasi adalah pembinaan hubungan, wewenang, dan dimaksudkan untuk koordinasi struktural, baik secara vertikal maupun horizontal. Di antara posisi-posisi yang telah diserahkan, tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, definisi organisasi. Definisi organisasi mengandung dua pengertian. Yang pertama, menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Yang kedua itu proses pengorganisasian, suatu cara di mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan kepada anggotanya. Selanjutnya itu, organisasi itu dapat ditinjau dari dua sudut, yang pertama statis dan yang kedua itu dinamis. Secara statis itu sebagai wadah dalam menjalankan kegiatan manajemen. Secara dinamis sebagai proses di mana terjadinya interaksi antar orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Jadi kalau secara dinamis itu proses di mana interaksi atau komunikasi antar orang-orang yang menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, sekumpulan orang-orang yang diarahkan untuk mencapai tujuan spesifik. Selanjutnya itu hakikat organisasi. Hakikat organisasi itu ada 3. Yang pertama, organisasi bukanlah tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan. Terus yang kedua, organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal. Terus yang ketiga, dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hierarki, selalu terdapat atasan dan bawahan. Jadi, di dalam organisasi itu pasti terdapat sebuah atasan dan bawahan. Unsur-unsur dasar yang harus ada dalam organisasi. Jadi, yang harus ada dalam organisasi itu adanya 2 orang atau lebih. Adanya maksud untuk kerjasama, adanya peraturan perundang-undangan, terus yang terakhir adanya tujuan yang hendak dicapai dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu organisasi ada formal dan informal. Organisasi formal yaitu suatu sistem kerjasama yang dilakukan secara terkoordinir oleh 2 orang atau lebih dengan sadar untuk mencapai tujuan bersama. Jadi contohnya itu seperti organisasi yang ada di sekolah-sekolah, contohnya OSIS seperti itu. Selanjutnya, organisasi informal, yaitu kumpulan hubungan antar perorangan dengan tanpa tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tak disadari itu untuk tujuan bersama. Contohnya itu seperti arisan ibu-ibu yang ada di masyarakat, di kampung, membuat kumpulan belajar anak-anak. Mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.